Halo para sahabat sekalian, salam berjumpa kembali dengan saya Hingranata Nikolai dalam edisi berikutnya Coffee with Hing. Edisi kali ini saya ingin bicara khusus mengenai modeling dan topiknya secara khusus yang saya mau bicarakan adalah stop mau yang enak-enak saja. Nah, saya mau mengucapkan selamat berjumpa kembali dulu kepada para sahabat yang senantiasa join dalam video-video saya dari Coffee with Hing, dan thank you for coming back. Terima kasih telah subscribe, dan bagi yang barusan join, barusan nonton, silakan tekan tombol subscribe dan juga klik link, silakan tekan tombol loncengnya untuk selalu dapat update video-video terbaru dari saya. Nah, khususnya bagi Anda yang pembelajar NLP ataupun yang menggemari dunia NLP, kata modeling pasti Anda sudah sering mendengarkan, ya. Dan kalau misalnya Anda belajar NLP dari seorang trainer dan dia tidak sebut modeling, tanyakan kepada dia. Sebab NLP is all about modeling. Karena cara Anda dan saya untuk lebih praktis dan lebih mudah untuk mencapai sebuah kesuksesan adalah Anda dan saya memodel orang yang sudah mencapai kesuksesan di bidang yang ingin kita capai tersebut. Nah, yang menjadi isu kadang-kadang hanyalah apabila terjadi perbedaan pendapat, apa yang harus dimodel dari seseorang, ya. Saya kasih contoh misalnya begini, ya. Si A berbicara bahwa untuk mencapai kesuksesan sebaiknya kita melakukan A, B, C. Sementara si B berkomentar, oh salah itu, harusnya D, E, F. Nah, apakah si A dan si B ada yang keliru di antara kedua ini? Sebenarnya dua-duanya mungkin saja benar. Ya, ingat baik-baik bahwa kita masing-masing akan melihat ataupun mencari model-model dan strategi-strateginya yang kita anggap apply kepada diri kita. Dan terutama saya garis bawahi sebentar, kenapa saya kasih judul Stop Mau Yang Enak-Enak Saja? Karena secara Anda tidak sadar, dan mungkin saya juga tidak sadar adalah, begitu Anda melihat sebuah model sukses lah ya, seseorang kita anggap sukses di sebuah bidang, kita kadang-kadang mencari apapun strategi kita anggap lebih simple dan lebih applicable kepada diri kita. Setidak-tidaknya adalah yang menurut kita lebih enak untuk kita lakukan dan kita model. Ya, jadi kalau Anda pengen sebetulnya ingin secara utuh memodel seseorang, saya mau Anda pertimbangkan ini para sahabat sekalian. Ya, ada 3 tahap yang bisa Anda pikirkan untuk ambil dari strategi seseorang. Ya. Yang pertama itu adalah tentu saja sebelum dia mencapai tangga kesuksesan tersebut, apa saja kira-kira yang terjadi dalam kehidupannya? Bagaimana hal-hal yang dia lakukan? Apa saja yang dia lakukan? Bagaimana dia melakukannya? Ya. Terus yang kedua adalah tahap di mana dia dalam proses membentuk kesuksesan atau merancang kesuksesan tersebut. Nah, tahap yang kedua ini seringkali yang diperbincangkan begitu banyak orang. Ya, artinya dalam misalnya mendirikan perusahaan dia, mendirikan bisnisnya, seberapa banyak yang dia invest, ya, terus bagaimana kepemimpinannya, itu adalah dalam proses-prosesnya. Nah, tahap ketiga adalah setelah dia mencapai kesuksesan tersebut, apa saja yang dia lakukan, apa saja gaya hidupnya dan lain-lain. Nah, kalau Anda perhatikan di antara ketiga ini, sebelum dia mencapai kesuksesan, dalam proses sukses, dan satu lagi adalah setelah dia mencapai kesuksesan tersebut. Nah, sekarang kalau Anda lihat di antara ketiga ini, misalnya saya berkomentar bahwa orang sukses itu sebaiknya berpakaian yang sangat rapi misalnya. Dalam saat dia menjual sesuatu mungkin, dalam saat dia presentasi, ya dalam proses leadership-nya dia berpakaian yang baik. Ya, nah Anda bisa saja berkata kepada saya, oh nggak bisa Pak. Si XYZ aja Pak, pakai kaos dia kemana-mana, pakai celana pendek kemana-mana. Ya, dan Anda lihat itu gara-gara Anda hanya melihat satu saja tahap di antara ketiga ini. Nah, mungkin saja, perhatikan baik-baik loh, mungkin saja yang Anda lihat adalah mungkin Pak, betul Pak, dari sebelum sukses, saat dia merancang, maupun setelah dia sukses, pakaiannya sama Pak, dia senang bercelana pendek dan senang pakai baju kaos. Yang Anda tidak teliti adalah, kalau dalam perancangan suksesnya ada satu tahap di mana pada saat meeting dengan orang-orang penting, pada saat dia misalnya bertemu dengan orang-orang di mana dia harus melakukan transaksi yang sangat-sangat penting dalam merancang suksesnya, mungkin dia juga berpakaian rapi, tapi itu miss dari semua perhatian Anda. Kenapa? Karena Anda ingin mencari pembenaran bahwa orang ini ternyata pakaiannya hanya kaos dan celana pendek setiap kali Anda lihat di publikasinya. Ya. Dan kalau Anda lihat, ini yang kita sering kali cari gitu loh, bahwa hal-hal yang memang kita anggap paling gampang, paling mudah, paling enak, supaya bisa kita model, dan kita ingin sebisa mungkin melawan berbagai teori-teori yang ada di luar sana mengenai sukses. Ya, nah itu apakah itu salah? Enggak juga. Dan mungkin benar ada model sukses yang memang seperti itu prosesnya. Ya, tetapi berapa banyak?
Ya, setidak-tidaknya kalau Anda lihat sebelum dia mencapai kesuksesan, seperti apa lingkungannya, situasinya, sumber daya yang dia miliki. Ya, seperti apa kehidupannya, apa saja yang dia lakukan. Ya, Anda dan saya misalnya, sebagian besar dari kita, para sahabat sekalian, tidak diberkahi dengan berbagai hal yang diserahkan ke depan kita pada saat kita merancang, ataupun setidaknya sebelum bahkan kita punya kesempatan merancang sukses tersebut. Ya, Anda dan saya, sebagian besar kita, tidak punya berbagai sumber daya sebagai titik start. Kita harus struggling, kita harus berusaha, kita harus melakukan berbagai hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang memang punya sumber daya itu. Karena itu kalau Anda ingin memodel seseorang dan Anda teliti baik-baik, sebelum bahkan dia merancang kesuksesannya, dalam era sebelum-sebelumnya itu, apakah Anda dan dia punya kesamaan? Kalau Anda dan dia punya kesamaan, by the way, Anda memodel itu lebih relevan. Tetapi kalau Anda berbicara mengenai seseorang yang punya kesiapan sumber daya yang totally jauh berbeda dari Anda, lalu Anda ikuti strategi dan gaya hidupnya sebelum merancang kesuksesan, Anda bisa tersesat. Karena Anda tidak punya berbagai sumber yang dia miliki sebelum bahkan merancang itu. Jadi, kalau Anda ingin, saya bilang stop mau yang enak-enak saja dan teliti baik-baik hal-hal, orang-orang, dan juga situasi yang relevan, lebih relevan saat Anda bahkan belum merancang kesuksesan Anda tersebut. Bagaimana sih mereka melakukan berbagai hal sehari-hari, bangun tidur, ya, proses belajar, bahkan cara mereka bangkit dari berbagai hal yang selama ini mungkin menyulitkan hidupnya mereka sebelum bahkan mereka merancang sukses tersebut. Ya, dan setelah itu selesai, Anda teliti dan bagaimana mereka merancang itu step by step, ya. Hilangkan dulu mencari dari strategi ini yang enak yang mana ya, yang setidak-tidaknya bisa memberikan pembenaran buat saya karena saya ingin memodel bagian yang enak-enak saja ya. Jadi kalau misalnya ada bagian di mana dia bekerja keras begini-begini, dia sampai penderitaan begini, harus bangun lebih pagi, Anda akan mencari, enggak juga sih ya, kan buktinya dia bisa bangun siang tuh, mungkin bangun siangnya itu adalah setelah ya. Sayangnya makanya kadang-kadang begini, saya kadang-kadang sering bercanda pada terutama para profesional gitu ya. Sebenarnya Anda tidak ingin memodel rangkaian kerja sukses seseorang ini. Anda tidak ingin memodel kesuksesan seseorang. Yang Anda ingin model adalah gaya mereka setelah sukses. By the way, coba Anda pikirkan sebentar ya. Karena jangan-jangan Anda hanya ingin memodel gaya seseorang setelah dia berhasil, bukan proses mereka menuju ke keberhasilan tersebut. Padahal yang Anda cari sebetulnya adalah how they do it gitu loh. Bukan how they enjoy their success. Karena itu lebih banyak orang akan ingin meniru lifestyle-nya tanpa dia tahu proses sebelum dan pada saat merancang suksesnya itu seperti apa. Gitu loh para sahabat sekalian. Makanya ini pesan saya di video ini. Stop ingin cari yang enak-enak saja. Lalu yang mereka lalui baru Anda tahu ya. Dan kadang-kadang Anda lihat gambar-gambar yang kita ambil tidak lengkap. Kecuali Anda punya kesempatan menginterview orangnya, ya, yang dia posting di sosial media atau yang bahkan yang dicuplik oleh berbagai pakar dari kehidupan seseorang, itu adalah sesuai dengan subjektivitas sang pakar. Jadi kalau misalnya saya ingin memodel let's say Steve Jobs, saya akan ambil bagian hidup dari Steve Jobs yang relevan dan subjektif terhadap apa yang mau saya introduce kepada Anda, gitu ya, terhadap apa yang saya mau dorong Anda. Sementara si B, orang lain akan mengambil juga bagian yang berbeda dari kehidupan Steve Jobs untuk menganjurkan kepada Anda untuk memodel bagian itu. Dua-dua ini nggak salah. Cuman yang saya mau Anda pikirkan adalah yang mana bukan cuma relevan, yang mana yang akan membantu Anda dalam proses Anda menuju ke kesuksesan Anda tersebut. Bukan yang enak-enak dan bukan yang serba mudah saja. Ya, karena itu sekali lagi stop mau yang enak-enak saja dari model kehidupan seseorang. Ya, kalau Anda pernah mendengar si A resep suksesnya adalah ini, misalnya Anda teliti, ini adalah saat dia sebelum suksesnya kehidupan seperti itu, dalam rangka merancangnya seperti apa, atau bahkan mungkin setelahnya itu. Karena saya pernah mendengar seorang bilang, enggak lah, dia nggak kayak begitu, orangnya hidupnya begini-begini kok. Mungkin yang Anda lihat saat ini adalah dia bersantai. Nah yang sering kali misalnya ada orang yang berbagi tips kesuksesan, Anda bilang, gila tuh sih ngomong enak banget ya. Dia ngomong tuh enak sekali loh, padahal kita nih setengah mati begini. Wow, tahan dulu. Karena yang Anda bicara mungkin adalah pembicaraan setelah kesuksesan. Dan setelah kesuksesan siapapun orang di luar sana akan bercerita.
Ya, ini loh perjalanan saya. Yang Anda tidak lihat tentu saja adalah perjuangannya. Yang mungkin tidak terekspos ataupun bahkan mungkin tidak terliput, tidak keluar, tidak dicatat, tidak dicuplik oleh siapapun ke depan Anda di sosial media, di buku dan lain-lain gitu ya. Jadi lihatlah dulu bagian mana yang mungkin saya miss. Ya, jadi kalau Anda bilang bahwa si ABC, si Mark Zuckerberg misalnya, dia kemana-mana Pak cuma pakai kaos oblong dengan sendal jepit, sendal celana jeans. Ya, Anda pernah lihat di meeting dia bersama dengan mungkin Kongres Amerika? Menurut Anda dia pakai baju apa di situ? Ya, baju jas berdasi lengkap. Orang-orang akan melihat sebagai berbagai situasi di mana ya relevan gitu loh. Anda tidak bisa memilih-milih cuplik. Oh, saya mau sukses seperti Mark Zuckerberg karena setiap hari kaos, termasuk meeting sama bos saya pakai kaos. Kalau bos nanya sama saya bilang Mark Zuckerberg aja pakai kaos. Saya selalu bilang begini sama mereka. Si Mark Zuckerberg punya Facebook. Kalau dia meeting sama siapapun pakai kaos, orang masih regard. Kita punya apa? Kalau Anda tidak punya Facebook, Anda tidak akan dianggap, by the way. Ya. Dan pesan saya, para sahabat sekalian, Anda mau lihat resep sukses setiap orang? Lihat 3 itu tadi. Oke? Number 1, sebelum mereka sukses, kehidupan mereka seperti apa, ya. Bahkan Anda akan menemukan titik-titik di mana mungkin dia pernah jatuh, cara dia bangkit, oke, cara dia akhirnya recover, ya, itu yang Anda inginkan. Ya, jadi jangan sampai ambil snapshot yang bagian yang Anda mau saja gitu loh. Lihat bagian yang berguna untuk membantu Anda sukses, bukan bagian yang akan memanjakan Anda. Ya, nah yang kedua adalah lihat pada saat mereka merancang itu loh, strategi berpikirnya mereka, cara mungkin mereka rekrut orang, cara dia memilih, melihat produknya, merancang produknya, etos kerjanya dia, ya keyakinan, sistem keyakinan dia, nilai-nilai yang dia tanamkan pada saat dia lagi growing, dan plus setelah itu selesai, bagaimana mereka menikmati kesuksesan mereka, bagaimana mereka berbagi, ya bagaimana mereka akhirnya bahkan merancang next step lagi untuk tingkat sukses yang lebih tinggi lagi. Nah, inilah gambaran utuh memodel seseorang gitu loh. Jadi jangan hanya melihat bahwa oh si ini begini, si ini begitu, hanya gara-gara atas nama yang enak-enak buat Anda saja. Dan ini yang sering terjadi para sahabat sekalian. Ya, Anda berusaha untuk membenar-benarkan apapun yang Anda pikirkan mengenai sukses seseorang karena menurut Anda bagian itu yang paling ingin Anda lihat, yang paling ingin Anda tiru. Ada bagian-bagian yang struggling, berusaha, effort besar, yang Anda bilang, nggak kayak begitulah, buktinya dia begini. Nah, ini saran saya sekali lagi. Stop mau yang enak-enak saja. Anda ingin memodel strategi dia menuju sukses. Betul, tujuan akhirnya adalah suksesnya. Aim-nya adalah suksesnya itu loh. Tetapi Anda tidak bisa dapat itu tanpa proses menuju ke sana. Dan yang Anda ingin model sebetulnya bagaimana caranya mereka berpikir melewati semua tahap-tahap menuju suksesnya tersebut. Jangan cuma ambil parsial-parsialnya, yang enak-enak saja. Ya, misalnya Anda bilang enak-enak dari toko ini, yang enak-enak dari toko itu, yang enak dari toko ini. Lalu Anda heran, mereka semua bohong. Buktinya saya nggak bisa sukses. Karena Anda tidak cuplik bagian yang lebih utuh. Studilah, cari tahulah, baca buku, ya cari biografi mereka, dengarkan interview-interview mereka supaya Anda dapat gambaran utuh dari model-model sukses yang Anda inginkan. Ya, demikian para sahabat sekalian, semoga membantu bagi Anda yang ingin memodel sukses seseorang, carilah gambar yang lebih utuh. Soalnya ini membantu kehidupan dan kesuksesan Anda sendiri, para sahabat sekalian. Demikian Coffee with Ting kali ini, semoga berguna buat Anda semua. Kita jumpa di Coffee with Ting berikutnya. Bye-bye.